Saat acara pesta di kantor suamiku mempermalukanku, hei kalian semua mau gak istriku? Aku sudah bosen. Seketika hening dan bos suamiku lantang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, seperti biasa, Tika sudah terbangun bahkan sebelum matahari benar-benar muncul. Suara azan subuh dari musola kecil di ujung gang menjadi alarm alami yang selalu setia membangunkannya setiap hari. Dengan mata yang masih sedikit berat, Tika bangkit dari kasur tipis yang ia bagi bersama suaminya, Doni. Ia melirik ke arah Doni yang masih terlelap, napasnya teratur, wajahnya terlihat lelah. Tika tersenyum kecil. Dalam hati, ia selalu berpikir, betapa kerasnya suaminya bekerja demi keluarga kecil mereka. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan Doni, Tika menuju dapur sempit mereka. Dapur itu sederhana, cat dindingnya mulai kusam, kompor satu tungku berdiri di sudut, dan rak piring dari plastik sudah agak miring. Tapi bagi Tika, dapur itu adalah tempat di mana ia bisa menunjukkan cintanya lewat hal-hal kecil. Ia menanak nasi, lalu menggoreng telur dan menumis sedikit sayur kangkung. Menu yang sama seperti kemarin, dan mungkin juga besok. Tapi Tika tak pernah merasa malu dengan kesederhanaan itu. Baginya, yang penting Doni berangkat kerja dengan perut kenyang. Setelah semuanya siap, Tika menata makanan di piring dan menaruhnya di meja kecil yang juga berfungsi sebagai meja makan sekaligus meja tamu. Lalu ia kembali ke kamar dan duduk di sisi kasur. "Mas, bangun, sudah pagi," ucapnya lembut sambil menyentuh bahu Doni pelan. Doni menggeliat, lalu membuka mata perlahan. "Jam berapa?" "Ti." "Sudah hampir jam 6. Nanti terlambat." Doni duduk, mengusap wajahnya, lalu mengangguk. Iya. Tika menyiapkan baju kerja Doni yang sudah disetrikanya semalam. Kemeja putih yang warnanya mulai tak secerah dulu, tapi selalu bersih dan rapi. Ia menyerahkannya pada Doni dengan senyum kecil. "Kemejanya yang ini ya, Mas?" Doni mengambilnya tanpa banyak bicara. Tika tidak tersinggung. Ia sudah terbiasa dengan sikap Doni yang tidak terlalu banyak berbicara di pagi hari. Ia menganggap suaminya masih mengantuk dan lelah. Saat Doni mandi, Tika kembali ke dapur, menyiapkan bekal sederhana dalam kotak makan plastik. Ia tahu di kantor Doni mungkin banyak yang makan di luar, tapi Tika tetap ingin Doni membawa bekal dari rumah. Baginya, itu cara kecil untuk tetap merasa dekat walau mereka akan berpisah seharian. Setelah Doni selesai bersiap, mereka duduk berhadapan di meja kecil itu. "Makannya habisin ya, Mas," kata Tika sambil menuangkan teh hangat. Doni mengangguk. "Iya." Tika memperhatikan Doni makan. Dalam hatinya selalu ada rasa bangga. Meski hidup mereka pas-pasan, Doni bisa bekerja di kantor besar, memakai kemeja rapi, dan setiap pagi berangkat seperti pria yang punya masa depan. Kadang Tika membayangkan, suatu hari nanti mereka bisa pindah ke rumah yang lebih layak, punya anak, dan hidup lebih tenang. Mimpi-mimpi kecil itu selalu ia simpan sendiri di hatinya. Setelah selesai makan, Doni mengambil tas kerjanya. "Aku berangkat dulu." "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Seperti biasa, Tika mengantar sampai depan pintu. Ia berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan kecil saat Doni melangkah keluar gang. Begitu Doni menghilang di tikungan, senyum Tika perlahan memudar. Bukan karena sedih, tapi karena hidupnya memang selalu kembali ke kesunyian setelah pagi berlalu. Ia membereskan piring, menyapu lantai, lalu mencuci pakaian. Semua ia lakukan sendiri. Kadang ia menerima jahitan kecil-kecilan dari tetangga, memperbaiki baju, menjahit resleting, atau memendekkan celana. Uangnya tidak seberapa, tapi cukup untuk menambah belanja dapur. Saat siang hari, Tika duduk di depan rumah sambil menjahit. Angin pelan menggerakkan tirai tipis di jendela. Beberapa tetangga lewat dan menyapanya. "Tika, suamimu kerja di kantor besar ya sekarang?" tanya salah satu ibu-ibu. Tika tersenyum. "Iya, Bu." "Enak ya, kamu tinggal di rumah saja." Tika hanya tersenyum lagi, tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, ia tidak merasa hidupnya enak. Ia hanya merasa sedang berjuang, sama seperti banyak orang lain. Sore menjelang,
Tika menyiapkan makan malam. Kali ini ia memasak sup sederhana. Ia selalu berusaha agar Doni pulang ke rumah dengan perasaan nyaman, seolah rumah ini adalah tempat paling tenang setelah seharian bekerja. Namun beberapa hari terakhir, Doni sering pulang lebih malam dari biasanya. Tika biasanya hanya duduk di ruang tamu kecil, menonton televisi sambil menunggu. Kadang ia tertidur di sofa, lalu terbangun saat mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Malam itu, Doni pulang saat jam sudah menunjukkan hampir 10. "Mas, sudah makan belum?" tanya Tika cepat-cepat sambil bangkit. "Sudah di luar," jawab Doni singkat sambil melepas sepatu. "Oh, ya sudah. Aku bikinin teh hangat ya." "Tidak usah, aku capek." Doni langsung masuk kamar. Tika terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan meski Doni tidak melihatnya. Ia masuk ke kamar setelah beberapa menit, melihat Doni sudah berbaring membelakangi dirinya. Tika mengganti baju, lalu ikut berbaring di sisi kasur, menjaga jarak agar tidak mengganggu. Dalam gelap, Tika menatap langit-langit rumah mereka yang mulai menguning. Hatinya tidak curiga, hanya sedikit khawatir. Ia berpikir mungkin pekerjaan Doni sedang banyak. Mungkin ia sedang mengejar target, mungkin ia lelah. Tika tidak pernah berpikir buruk tentang suaminya. Baginya, Doni adalah pria baik yang sedang berjuang untuk masa depan mereka. Ia memejamkan mata dengan doa sederhana di dalam hati, berharap esok hari akan lebih baik dari hari ini, berharap suaminya selalu sehat, dan berharap rumah tangga mereka tetap utuh meski sederhana. Tanpa Tika sadari, kesederhanaan yang selama ini ia jaga dengan penuh cinta, perlahan sedang diuji oleh dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanpa ia ketahui, hidupnya tidak akan selamanya berjalan tenang seperti pagi-pagi yang selalu ia jalani dengan setia. Gedung tempat Doni bekerja menjulang tinggi di tengah kota. Jauh berbeda dengan rumah kecil yang ia tinggali bersama Tika. Setiap pagi, Doni selalu merapikan kemejanya sebelum masuk lobi, seolah ingin memastikan dirinya terlihat pantas berada di tempat itu. Lift membawa Doni naik ke lantai tempat divisinya berada. Begitu pintu lift terbuka, suasana kantor langsung terasa sibuk. Suara keyboard, telepon, dan langkah kaki orang-orang yang lalu lalang menyambutnya seperti rutinitas yang tak pernah berhenti. "Pagi, Don," sapa salah satu rekan kerjanya. "Pagi," jawab Doni singkat sambil tersenyum tipis. Doni duduk di mejanya, menyalakan komputer, lalu mulai membuka laporan yang harus ia selesaikan. Ia termasuk karyawan yang cukup rajin dan hasil kerjanya jarang mengecewakan. Itu sebabnya ia bisa bertahan dan perlahan naik posisi di perusahaan itu. Namun, semakin lama ia bekerja di sana, semakin sering ia merasa seperti orang yang tidak benar-benar cocok dengan lingkungan sekitarnya. Saat jam istirahat tiba, beberapa rekan kerja berkumpul di ruang makan kantor. Obrolan mereka seringkali bukan tentang pekerjaan, melainkan tentang gaya hidup, tempat nongkrong mahal, atau liburan keluar kota. "Gue sama istri minggu kemarin ke Bali, Don. Lumayan buat refreshing," kata salah satu dari mereka. "Iya, istriku malah pengin ke luar negeri. Katanya capek di rumah terus," sahut yang lain sambil tertawa. Doni ikut tersenyum, tapi tidak ikut bicara banyak. Ia hanya mengangguk-angguk, sesekali tertawa kecil agar tidak terlihat canggung. Dalam hatinya, ia tidak tahu harus bercerita apa tentang hidupnya. Tidak ada liburan, tidak ada restoran mahal, tidak ada foto-foto di media sosial yang bisa dibanggakan. Yang ada hanya rumah kecil, istri sederhana, dan rutinitas yang selalu sama. Salah satu rekan kerja menepuk bahu Doni. "Don, kapan-kapan ajak istrimu ikut kumpul sama kita. Biar kenal-kenal." Doni terdiam sesaat, lalu tersenyum kaku. "Iya, nanti deh." Padahal dalam hatinya, ada perasaan ragu yang tiba-tiba muncul. Bukan karena ia tidak mencintai Tika, tapi karena ia mulai membandingkan. Ia mulai membandingkan cara bicara Tika yang sederhana, bajunya yang tidak pernah benar-benar mengikuti tren, dengan istri-istri rekan kerjanya yang selalu tampil rapi dan percaya diri di acara kantor. Doni menggelengkan kepala pelan, seolah ingin mengusir pikiran itu. Ia merasa bersalah karena membiarkan perasaan seperti itu muncul. Sore harinya, Doni dipanggil ke ruang atasannya. Di ruangan itu, duduk Harry, bos yang terkenal tegas tapi adil. Tatapannya tajam, tapi suaranya selalu tenang. "Doni, saya lihat laporan kamu bulan ini cukup bagus," kata Harry sambil menutup map di tangannya. "Terima kasih,
Pak, jawab Doni cepat. Kalau kamu bisa terus konsisten, bukan tidak mungkin kamu bisa naik lebih cepat dari yang lain. Ucapan itu membuat dada Doni terasa hangat. Ada rasa bangga, juga harapan. Ia ingin sukses, ingin diakui, ingin suatu hari bisa hidup lebih dari sekadar cukup. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga tekanan yang tidak ia sadari. Ia mulai merasa harus menyesuaikan diri dengan dunia kantor, harus terlihat pantas berada di antara orang-orang dengan gaya hidup lebih tinggi. Keluar dari ruangan Harry, langkah Doni terasa lebih berat dari biasanya. Di kepalanya, bukan hanya pekerjaan yang ia pikirkan, tapi juga tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana ia dilihat oleh orang lain. Beberapa hari kemudian, Doni mulai lebih sering ikut nongkrong setelah jam kerja. Awalnya hanya sesekali, lalu menjadi kebiasaan. Sekali-sekali nggak apa-apalah, Don. Biar nggak dibilang cupu, kata salah satu temannya sambil tertawa. Doni ikut tertawa, meski di dalam hatinya ada rasa tidak enak. Ia tahu, setiap kali ia pulang lebih malam, Tika pasti menunggunya di rumah. Namun, ada perasaan lain yang mulai ia rasakan. Perasaan ingin dianggap setara, ingin diterima, ingin tidak terlihat berbeda. Di meja kerjanya, Doni kadang melirik foto kecil Tika yang ia simpan di dompet. Foto lama. Saat mereka baru menikah, wajah Tika masih terlihat lebih ceria dan penuh harapan. Doni menarik napas panjang, lalu memasukkan kembali foto itu ke dompetnya. Aku cuma mau sukses, Ti, biar hidup kita lebih enak, gumamnya pelan, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Tapi tanpa ia sadari, perlahan ia mulai menjauh dari alasan sederhana yang dulu membuatnya bekerja keras. Bukan lagi semata demi Tika, tapi juga demi harga dirinya sendiri. Dan sejak saat itu, jarak kecil yang tak terlihat mulai tumbuh di antara dunia Doni dan kehidupan sederhana yang Tika jalani di rumah. Jarak yang belum terasa menyakitkan, namun perlahan, sedang menuju ke arah yang tidak pernah Tika bayangkan. Beberapa minggu terakhir, waktu pulang Doni semakin tidak menentu. Kadang masih seperti biasa, tapi lebih sering ia baru tiba saat malam sudah cukup larut. Meski begitu, Tika tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha menyambut Doni dengan wajah yang sama, wajah yang penuh perhatian. Setiap sore, Tika tetap menyiapkan makan malam seolah Doni pasti akan pulang tepat waktu. Walau akhirnya makanan itu seringkali hanya ia hangatkan kembali. Saat suara motor Doni terdengar di depan rumah, Tika hampir selalu sudah berdiri dari kursinya. Mas, capek ya? Tanyanya sambil membantu mengambil tas kerja Doni. Iya, jawab Doni singkat. Tika tidak mempermasalahkan jawaban itu. Ia tahu Doni lelah. Baginya, kelelahan Doni adalah bukti bahwa suaminya sedang berjuang demi keluarga. Mas mau makan sekarang atau nanti? Tanya Tika lagi. Sudah makan di luar, jawab Doni sambil membuka sepatu. Oh, ya sudah. Nanti kalau mau minum aku bikinin teh. Doni hanya mengangguk, lalu masuk kamar. Tika kembali ke dapur dengan langkah pelan, mematikan kompor yang sejak tadi ia nyalakan untuk menghangatkan sup. Ia tidak merasa kecewa. Hanya sedikit sedih. Tapi kesedihan itu selalu ia telan sendiri. Di dalam hatinya, Tika selalu berusaha berpikir positif. Mungkin Doni sedang banyak pekerjaan. Mungkin ia sedang dekat dengan atasan dan klien. Mungkin ini semua demi masa depan mereka. Malam itu, saat Doni sudah tertidur, Tika duduk di ruang tamu sambil menghitung sisa uang belanja. Ia memutar otak agar uang itu cukup sampai akhir minggu. Pandangan matanya jatuh pada cincin kecil di jarinya. Cincin nikah yang dulu dibelikan Doni dengan tabungan susah payah. Tika menggenggam jarinya sendiri cukup lama, lalu bangkit dan membuka laci kecil tempat ia menyimpan perhiasan sederhana lainnya, sepasang anting kecil dan kalung tipis. Keesokan harinya, Tika pergi ke toko emas kecil di pasar. Ia menatap perhiasan itu dengan mata berat sebelum menyerahkannya pada penjual. Ini masih bagus, Mbak. Lumayanlah, kata si penjual sambil menimbang. Tika mengangguk pelan. Iya, Bu, tidak apa-apa. Uang hasil penjualan itu langsung ia sisihkan untuk belanja dan sedikit ia simpan. Ia tidak pernah berpikir untuk memberitahu Doni. Baginya, ini bukan sesuatu yang perlu dibicarakan. Selama Doni bisa fokus bekerja, Tika merasa itu sudah cukup. Siang hari, ia kembali menerima jahitan dari tetangga. Menjahit rok, memperbaiki tas sekolah anak kecil, apa saja yang bisa ia kerjakan demi menambah penghasilan.
Tangannya memang sering pegal, matanya sering perih. Tapi ia tetap tersenyum saat menerima uang kecil dari hasil jerih payahnya sendiri. Yang penting Mas Doni nggak kepikiran soal rumah, gumamnya pelan. Namun, di sisi lain, perubahan sikap Doni semakin terasa. Doni jadi jarang bercerita. Dulu, meski sederhana, Doni sering menceritakan apa yang terjadi di kantor. Sekarang, setiap Tika bertanya, jawabannya selalu singkat. Di kantor gimana, Mas? Biasa saja. Capek banget ya? Iya. Percakapan mereka semakin pendek, semakin kering. Tika sering ingin bertanya lebih banyak, tapi selalu ia urungkan. Ia takut dianggap cerewet, takut membuat Doni semakin lelah. Ia memilih diam, memilih mengalah, memilih menunggu. Suatu malam, Tika memberanikan diri memijat bahu Doni yang tampak pegal. Mas, kalau capek, bilang ya. Jangan dipendam sendiri, ucapnya lembut. Doni terdiam sejenak, lalu menjawab datar, aku nggak apa-apa. Tika tersenyum kecil, meski hatinya terasa sedikit perih. Ia berhenti memijat dan berbaring di sisi Doni, membelakangi agar tidak mengganggu. Dalam gelap, Tika menahan napas cukup lama, menahan perasaan yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Ia hanya tahu, ada sesuatu yang berubah, tapi ia tidak tahu apa dan mengapa. Meski begitu, keesokan harinya Tika tetap bangun pagi, tetap menyiapkan sarapan, tetap menyetrika kemeja Doni, tetap mengantar sampai depan pintu. Baginya, cinta itu bukan soal dibalas atau tidak, tapi soal tetap bertahan meski kadang terasa sendiri. Dan tanpa ia sadari, sifatnya yang selalu mengalah justru membuat Doni semakin nyaman untuk berubah tanpa pernah merasa harus menjelaskan apapun. Perubahan kecil yang terus dibiarkan, pelan-pelan sedang membentuk luka yang suatu hari akan terlalu besar untuk disembunyikan. Perubahan tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang pelan, hampir tak terasa, tapi meninggalkan bekas yang perlahan menggerogoti rasa nyaman. Itulah yang Tika rasakan beberapa waktu terakhir. Doni tidak pernah bersikap kasar. Ia tidak membentak, tidak memaki. Tapi sikap dinginnya, diamnya yang panjang, dan jarak yang ia ciptakan tanpa kata-kata justru lebih menyakitkan. Pagi-pagi mereka masih duduk di meja yang sama, tapi suasananya berbeda. Dulu, meski hanya membicarakan hal kecil, mereka tetap berbicara. Sekarang, suara sendok dan piring lebih sering terdengar daripada percakapan. Mas, hari ini pulang jam berapa? Tanya Tika pelan. Belum tahu, jawab Doni tanpa menoleh. Oh, ya sudah. Tika kembali menunduk menatap piringnya. Ia sering ingin bertanya lebih, tapi selalu mengurungkan niat. Ia takut jawaban Doni justru membuat hatinya semakin tidak tenang. Sore hari, Tika sering duduk di depan rumah, memperhatikan orang-orang yang pulang kerja bersama pasangannya, atau anak-anak yang bermain sambil menunggu orang tua mereka pulang. Dalam hati, ia bertanya-tanya, sejak kapan rumah mereka terasa lebih sepi dari biasanya. Malam-malam, Doni sering sibuk dengan ponselnya. Kadang tertawa kecil membaca pesan, kadang mengetik cukup lama. Tika tidak pernah mengintip. Ia percaya pada suaminya. Tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Mas lagi ngobrol sama siapa? Tanyanya suatu malam, mencoba terdengar biasa saja. Teman kantor, jawab Doni cepat. Oh. Tidak ada lanjutan percakapan setelah itu. Tika membalikan badan, menatap tembok dalam gelap. Ia menahan napas, menahan perasaan asing yang mulai tumbuh di dadanya. Perasaan takut kehilangan, meski ia belum tahu apa yang sebenarnya sedang ia takuti. Beberapa hari kemudian, Doni pulang dengan wajah terlihat lebih tegang dari biasanya. Ada masalah di kantor, Mas? Tanya Tika sambil menyodorkan minum. Enggak, biasa aja, jawab Doni, lalu masuk kamar. Tika berdiri cukup lama di ruang tamu, menatap gelas yang masih ia pegang. Ia mulai merasa, dirinya bukan lagi tempat Doni bercerita. Malam itu, Tika tidak bisa langsung tidur. Ia memandangi wajah Doni yang membelakanginya, seperti orang asing yang hanya berbagi satu atap dengannya. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, apakah selama ini ia terlalu diam, terlalu mengalah, sampai Doni merasa tidak perlu lagi berbagi apapun dengannya. Namun Tika tetap tidak berani membuka pembicaraan. Ia takut salah bicara, takut dianggap tidak mengerti kondisi Doni. Ia memilih menunggu,
berharap semua ini hanya fase lelah yang akan berlalu. Suatu sore, saat Tika sedang menjahit, Doni tiba-tiba pulang lebih cepat dari biasanya. "Mas, kok cepat?" tanya Tika kaget sekaligus senang. "Besok ada acara kantor. Jadi hari ini pulang agak awal," jawab Doni sambil melepas sepatu. "Oh, acara apa, Mas?" "Pesta kantor. Katanya harus datang." Tika tersenyum kecil. "Oh, gitu." Doni masuk kamar tanpa banyak bicara lagi. Tika masih duduk di ruang tamu, hatinya sedikit berbunga. Dalam pikirannya, acara kantor itu mungkin hal baik. Mungkin itu tanda Doni mulai naik posisi. Mungkin ia semakin dipercaya. Malamnya, Tika memberanikan diri bertanya lagi. "Mas, acara besok itu, boleh nggak aku ikut?" Tanyanya dengan suara sangat pelan, hampir takut dengan jawabannya sendiri. Doni terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Ya, nanti aku lihat dulu." Jawaban itu membuat hati Tika sedikit turun. Tapi ia tidak menunjukkan kekecewaannya. "Iya, Mas. Nggak apa-apa kalau memang nggak bisa," katanya cepat, seolah tidak ingin menekan Doni. Padahal dalam hatinya, ia sangat ingin bisa sekali saja berdiri di samping suaminya di dunia yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Malam itu, Tika kembali berbaring membelakangi Doni, memeluk bantal kecil di dadanya. Ia mulai merasa, meski mereka masih tinggal di rumah yang sama, dunia mereka perlahan menjauh. Dan tanpa mereka sadari, jarak itu bukan lagi sekadar perasaan, tapi sudah mulai menjadi kenyataan yang pelan-pelan akan membawa mereka ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa sedikit berbeda bagi Tika. Meski Doni masih terlihat seperti biasa, di hati Tika ada rasa menunggu yang tidak ia ucapkan. Sejak semalam, pikirannya terus kembali pada kata, acara kantor, yang Doni sebutkan. Saat menyiapkan sarapan, Tika beberapa kali melirik arah Doni, berharap suaminya akan membicarakan lagi soal acara itu. Tapi Doni tetap diam, sibuk dengan ponselnya sambil sesekali melihat jam. Tika akhirnya memberanikan diri. "Mas, soal acara kantor nanti malam," ucapnya ragu. Doni berhenti memainkan ponselnya. "Kenapa?" "Aku? Jadi ikut atau enggak, Mas?" Doni terdiam sejenak. Tatapannya tidak langsung ke arah Tika. "Sebenarnya, boleh bawa pasangan," katanya pelan. Wajah Tika langsung sedikit berbinar. "Berarti aku bisa ikut?" "Iya, bisa," jawab Doni, meski nadanya terdengar tidak terlalu yakin. Tika menunduk menahan senyum. Hatinya terasa hangat. Bagi orang lain mungkin itu hal biasa, tapi bagi Tika, bisa mendampingi suaminya di acara kantor adalah sesuatu yang sangat berarti. "Ya sudah, nanti sore aku siapin baju," katanya pelan tapi terdengar bahagia. Doni hanya mengangguk. Sepanjang hari, Tika mengerjakan pekerjaannya dengan perasaan lebih ringan dari biasanya. Jahitan yang ia kerjakan terasa lebih cepat selesai. Sesekali ia membayangkan bagaimana suasana acara kantor Doni, bagaimana gedungnya, bagaimana orang-orangnya. Ia tidak berharap banyak. Ia hanya ingin berdiri di samping suaminya, menemani, seperti istri pada umumnya. Sore hari, Tika membuka lemari kecil mereka. Ia mengeluarkan beberapa baju yang masih layak ia pakai. Tidak banyak pilihan. Sebagian sudah terlihat lama, warnanya tidak lagi cerah. Ia akhirnya memilih sebuah dress sederhana warna pastel yang sudah lama tidak ia pakai. Ia menyetrikanya dengan hati-hati, lalu menggantungnya di pintu lemari. Tika juga mengeluarkan sepatu flat yang solnya sudah agak tipis, tapi masih bersih. Ia membersihkannya dengan lap kain, seolah ingin memastikan semuanya terlihat pantas. Sambil bersiap, Tika sesekali bercermin, merapikan rambutnya, mencoba menyanggul sederhana seperti dulu saat mereka masih sering menghadiri acara keluarga. "Semoga Mas suka," gumamnya pelan. Saat Doni pulang sore itu, Tika sudah siap menunggu di ruang tamu. "Mas, aku sudah siap," katanya sambil berdiri. Doni menoleh, matanya sempat berhenti sejenak menatap Tika. Tidak ada pujian, tapi juga tidak ada komentar buruk. "Iya, ayo," katanya singkat. Dalam perjalanan, Tika lebih banyak diam. Ia tidak ingin mengganggu pikiran Doni. Tapi dalam hatinya, ada rasa gugup bercampur senang. Gedung tempat acara itu diadakan tampak megah bagi Tika. Lampu-lampu terang, mobil-mobil bagus terparkir di depan,
Orang-orang berdandan rapi masuk dengan percaya diri. Tika menarik napas dalam-dalam. "Mas," katanya pelan, "aku kelihatan gak apa-apa, kan?" Doni meliriknya sekilas. "Ya, biasa saja." Jawaban itu membuat senyum Tika sedikit memudar, tapi ia tetap mengangguk. "Iya." Mereka masuk ke dalam ruangan. Musik lembut terdengar, para tamu berdiri dalam kelompok kecil, berbincang sambil tertawa. Tika langsung merasa dirinya sangat berbeda di antara mereka. Ia berjalan sedikit di belakang Doni, memperhatikan sekeliling dengan perasaan campur aduk antara kagum dan canggung. Beberapa orang menoleh ke arah mereka. Ada yang menyapa Doni, ada yang hanya melirik sekilas ke arah Tika. "Don, ini istrimu?" tanya seseorang. "Iya," jawab Doni singkat. Tika tersenyum dan mengangguk sopan. Namun, perlahan Tika mulai merasakan sesuatu yang membuat dadanya tidak nyaman. Doni terlihat lebih banyak berbicara dengan rekan-rekannya, sementara Tika sering berdiri sendiri di sampingnya, seperti tidak benar-benar dilibatkan dalam obrolan. Meski begitu, Tika tetap berusaha tersenyum, berusaha tidak terlihat kikuk. Baginya, yang penting ia sudah berusaha datang untuk Doni. Tanpa ia sadari, di antara keramaian itu, ada sepasang mata yang sejak tadi memperhatikan mereka dari kejauhan. Tatapan itu tenang, tajam, seolah sedang menilai sesuatu dengan serius. Namun Tika tidak mengetahuinya. Ia hanya tahu, malam itu seharusnya menjadi malam yang ia nantikan dengan bahagia. Tanpa pernah menyangka bahwa langkah kecilnya memasuki dunia Doni akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ruangan pesta itu terasa terlalu terang bagi Tika. Lampu-lampu gantung memantulkan cahaya ke gaun-gaun mewah para tamu, membuat semuanya terlihat berkilau. Tika berdiri di samping Doni, tangannya saling menggenggam di depan perut, mencoba menenangkan diri. Ia tersenyum pada siapapun yang menatapnya, meski di dalam hatinya ia mulai merasa kecil. Beberapa wanita berdiri tidak jauh dari mereka, berbicara tentang tas mahal, salon langganan, dan rencana liburan. Tika tidak mengerti sebagian besar obrolan itu. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan ujung bajunya. "Don, kamu sekarang satu tim sama Pak Heri ya?" tanya salah satu rekan kerja. "Iya," jawab Doni. "Wah, berarti kamu makin dekat sama bos besar dong." Doni tertawa kecil. "Ya, lumayan." Tika ikut tersenyum, tapi tidak tahu harus ikut bicara apa. Setiap kali ia mencoba masuk ke percakapan, topiknya selalu terasa terlalu jauh dari kehidupannya. Perlahan, Doni mulai lebih sering berdiri sedikit menjauh darinya. Bukan meninggalkan, tapi seperti menjaga jarak yang halus, hampir tidak terlihat. Tika menyadarinya, meski Doni mungkin tidak sadar sedang melakukannya. Saat salah satu rekan Doni mengajak berbincang agak jauh dari kerumunan, Doni mengangguk dan ikut, meninggalkan Tika berdiri sendirian di dekat meja minuman. Tika menatap punggung suaminya yang menjauh beberapa langkah. Ia menelan ludah, lalu mengambil segelas air putih dan berdiri di sudut ruangan. "Kenapa aku merasa seperti bukan bagian dari hidup Mas Doni malam ini?" gumamnya dalam hati. Ia memperhatikan pasangan-pasangan lain yang berdiri berdampingan, tertawa bersama, saling memperkenalkan satu sama lain. Sementara dirinya seperti tamu yang tidak benar-benar dikenal siapapun. Seorang wanita menghampirinya sambil tersenyum ramah. "Mbak istrinya Mas Doni ya?" "Iya, Mbak," jawab Tika sopan. "Oh, kerja di mana, Mbak?" Tika sedikit gugup. "Di rumah, sambil jahit-jahit kecil." "Oh," wanita itu tersenyum tipis, lalu mengangguk dan kembali ke kelompoknya. Tidak ada kata yang menyakitkan, tapi nada dan caranya membuat Tika merasa sangat berbeda. Ia kembali melirik ke arah Doni, yang kini tertawa bersama rekan-rekannya. Untuk pertama kalinya, Tika merasa seperti sedang melihat orang yang bukan sepenuhnya suaminya. Ada sisi Doni yang tidak pernah ia lihat di rumah. Doni, di sisi lain, juga tidak sepenuhnya nyaman. Setiap kali ia sadar Tika berdiri sendirian, hatinya sedikit terganggu. Tapi alih-alih mendekat, ia justru merasa canggung. Ia takut terlihat tidak sejalan dengan lingkungan sekitarnya. Ia ingin diakui sebagai bagian dari dunia itu. Dan tanpa ia sadari, keinginannya untuk diakui justru membuatnya tanpa sengaja menjauhkan orang yang paling tulus mencintainya. Dari kejauhan, Heri memperhatikan semuanya. Tatapannya bergantian antara Doni dan Tika.
Ia melihat bagaimana Doni lebih sibuk berbincang, sementara Tika berdiri sendirian dengan senyum yang tampak dipaksakan. Harry tidak berkata apa-apa, hanya mengamati. Beberapa saat kemudian, acara semakin ramai. Musik sedikit lebih keras, tawa semakin banyak terdengar. Doni kembali ke arah Tika. "Kok di sini saja?" tanyanya singkat. "Iya, tadi Mas lagi ngobrol, jadi aku nunggu di sini," jawab Tika lembut. "Oh," Doni mengangguk, lalu menoleh lagi ke arah rekan-rekannya. "Nanti aku balik lagi ya." Tika ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia hanya mengangguk. "Iya, Mas." Saat Doni kembali pergi, dada Tika terasa semakin sesak. Ia tidak tahu apakah ini hanya perasaannya saja, atau memang ada jarak yang sedang tumbuh di antara mereka. Ia mencoba menguatkan diri. Ia datang ke sini untuk mendukung Doni, bukan untuk membuat suasana jadi berat. Namun, perasaan sakit itu tetap ada, pelan tapi menusuk. Di tengah keramaian itu, Tika merasa sangat sendirian. Dan tanpa ia tahu, malam itu belum benar-benar menunjukkan apa-apa. Perbedaan yang ia rasakan sekarang hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan yang sedang menunggu di depan. Suasana pesta semakin hangat. Musik diputar sedikit lebih keras, para tamu terlihat semakin santai, dan tawa terdengar di banyak sudut ruangan. Beberapa gelas minuman mulai berpindah tangan, obrolan pun semakin lepas. Doni kembali berkumpul dengan rekan-rekannya. Kali ini, ia terlihat lebih banyak tertawa, lebih sering ikut melontarkan candaan. "Don, sekarang kamu makin sibuk ya? Jangan-jangan bentar lagi lupa sama kita," canda salah satu temannya. Doni tertawa. "Ah, mana mungkin. Tapi serius, karir kamu sekarang lagi naik. Enak banget pasti hidup di rumah," sahut yang lain. Doni tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa berbeda. Ada kebanggaan, tapi juga ada tekanan untuk terlihat sejalan dengan gaya hidup mereka. Matanya tanpa sadar melirik ke arah Tika yang berdiri agak jauh, masih di dekat meja minuman, dengan wajah yang tampak sedikit lelah tapi tetap berusaha tersenyum. Beberapa rekan Doni ikut menoleh. "Itu istrimu ya, Don?" tanya seseorang sambil mengangguk ke arah Tika. "Iya," jawab Doni singkat. "Orangnya kelihatan baik, ya?" Doni tertawa kecil, lalu mengangguk. "Iya, orang rumah." Ucapan itu terdengar biasa saja, tapi entah mengapa di dalam hati Doni sendiri terasa aneh. Seolah tanpa sadar, ia mulai menempatkan Tika sebagai bagian yang terpisah dari dunia yang sedang ia bangun di kantor. Obrolan kembali berlanjut. Kali ini mulai masuk ke topik gaya hidup. "Istriku tuh kalau ke acara begini ribet banget, Don. Dari salon sampai make up bisa berjam-jam," kata salah satu pria sambil tertawa. "Iya, benar. Tapi ya namanya juga istri, harus tampil dong," sahut yang lain. Doni ikut tertawa, meski dadanya terasa sedikit tidak nyaman. Ia kembali melirik Tika yang tampil sangat sederhana di antara kemewahan ruangan itu. Tanpa sadar, rasa malu kecil mulai muncul di hatinya. Bukan karena ia tidak mencintai Tika, tapi karena ia mulai membandingkan. Dan perbandingan itu perlahan mengubah cara ia memandang istrinya sendiri. Sementara itu, Tika memperhatikan Doni dari kejauhan. Ia melihat suaminya tertawa lepas, berbicara dengan penuh percaya diri, seperti orang yang sangat berbeda dengan Doni yang ia kenal di rumah. Dalam hati, Tika merasa senang melihat Doni bisa bergaul dengan baik. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa asing yang membuatnya seperti tidak benar-benar berada di tempat yang sama. Ia memberanikan diri mendekat saat obrolan mereka sedikit mereda. "Mas?" panggilnya pelan. Doni menoleh. "Kenapa?" "Aku mau ke kamar kecil sebentar." "Oh, iya, sana," jawab Doni cepat, lalu kembali ke obrolannya. Tika berjalan pergi sendiri, menunduk agar tidak terlalu diperhatikan orang. Di depan cermin kamar kecil, ia menatap wajahnya sendiri. Wajah yang terlihat lelah, mata yang tampak menahan perasaan. "Kenapa aku jadi ngerasa seperti ini?" bisiknya pelan. Ia membasuh wajahnya, menarik napas panjang, lalu kembali ke ruangan pesta. Namun saat kembali, ia mendengar tawa Doni yang lebih keras dari sebelumnya. "Don, kamu sekarang kelihatan beda, lebih gaya," kata salah satu temannya sambil menepuk bahu Doni. Doni tertawa. "Ya harus dong, masa kelihatan kampungan terus."
Kata itu membuat Tika terhenti di langkahnya. Ia tidak yakin apakah Doni sedang bercanda atau serius, tapi kata itu menancap di telinganya. Doni tidak menyadari Tika berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tika menelan ludah, lalu tetap melangkah mendekat, berusaha berpura-pura tidak mendengar apapun. Namun perasaan di dadanya sudah tidak sama. Dari kejauhan, Harry kembali memperhatikan mereka. Tatapannya tidak berubah, tetap tenang, tapi kini lebih fokus pada ekspresi wajah Tika yang terlihat menahan sesuatu. Harry mulai menyadari bahwa ada ketimpangan yang tidak sehat dalam hubungan mereka, meski belum tahu seberapa jauh hal itu akan berkembang. Malam itu, tanpa disadari Doni, ia sedang berdiri di persimpangan kecil. Di satu sisi ada istrinya yang selalu setia dan sederhana, di sisi lain ada dunia baru yang membuatnya ingin terlihat lebih dari dirinya yang dulu. Dan tanpa ia sadari, rasa malu kecil yang mulai tumbuh itu sedang membuka jalan menuju sikap yang suatu hari akan ia sesali seumur hidupnya. Suasana pesta semakin riuh. Tawa terdengar di mana-mana, musik mengalun, dan obrolan antar rekan kerja semakin bebas. Beberapa orang mulai berbicara lebih lantang, bercanda tanpa terlalu memikirkan batas. Doni ikut larut dalam suasana itu. Ia tertawa lebih sering dari biasanya, minum lebih dari biasanya, dan tanpa sadar mulai kehilangan kendali atas kata-katanya sendiri. "Don, kamu sekarang beda banget dibanding dulu pertama masuk sini," kata salah satu rekannya sambil tertawa. "Dulu pendiam, sekarang malah paling rame." Doni ikut tertawa. Ya namanya juga harus menyesuaikan diri. Apalagi kalau karir naik, gaya hidup juga harus naik dong, sahut yang lain. Beberapa orang tertawa setuju. Doni tersenyum, dadanya dipenuhi perasaan ingin diakui. Ia ingin terlihat seperti pria sukses yang pantas berada di tengah mereka. Tanpa sadar, matanya kembali melirik ke arah Tika yang berdiri tidak jauh dari situ. Sendirian, memegang gelas air dengan kedua tangan. Perbedaan itu kembali terasa menamparnya. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam diri Doni memilih jalan yang salah. Salah satu rekannya bercanda. "Don, jujur deh, kamu nggak bosen punya istri yang gitu-gitu aja?" Beberapa orang tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon. Doni ikut tertawa. Tapi kali ini, tawanya terdengar lebih keras. Entah karena ingin terlihat santai, ingin dianggap sama seperti yang lain, atau karena rasa malu yang sejak tadi ia pendam. Doni malah melangkah ke arah Tika. Semua mata mulai memperhatikan. Tika menoleh, sedikit kaget melihat Doni mendekat dengan wajah yang terlihat berbeda. Lebih berani, tapi juga lebih asing. "Mas?" panggil Tika pelan. Doni berdiri tepat di depannya, lalu menoleh ke arah para tamu yang mulai diam memperhatikan. Dengan suara cukup keras, Doni tertawa dan berkata, "Hei, kalian semua mau nggak istriku? Aku sudah bosen." Detik itu juga, seluruh ruangan seperti membeku. Musik terasa mengecil, tawa lenyap, obrolan berhenti. Semua mata tertuju pada Tika. Wajah Tika langsung pucat. Tangannya gemetar, gelas yang ia pegang hampir terjatuh. Napasnya tercekat, seolah paru-parunya lupa cara bekerja. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menatap Doni, berharap itu hanya salah dengar. Berharap suaminya akan tertawa dan berkata bahwa itu hanya candaan. Tapi Doni tidak menarik ucapannya. Ia malah tertawa kecil, seolah kalimat itu memang hanya lelucon baginya. Bagi Tika, itu bukan lelucon. Itu seperti pisau yang langsung menancap di harga dirinya. Beberapa tamu saling pandang, ada yang terkejut, ada yang tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sebagian terlihat tidak nyaman, sebagian lainnya terlihat terkejut tapi diam. Tika merasa seluruh dunia sedang menatap dan menilainya. Air mata langsung menggenang di matanya. Tapi ia berusaha keras menahannya. Ia tidak ingin menangis di depan semua orang. Doni mulai menyadari suasana berubah. Tawa di wajahnya perlahan memudar. Baru saat itu ia sadar, ia sudah melampaui batas. "Tika, aku cuma bercanda," katanya pelan, kali ini tanpa tawa. Tapi bagi Tika, kata itu sudah terlambat. Dadanya terasa sesak, telinganya berdenging, dan pikirannya kosong. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, ingin bertanya kenapa Doni bisa setega itu. Tapi tidak satu pun kata keluar dari mulutnya. Ia hanya berdiri kaku, seperti orang yang kehilangan kekuatan di seluruh tubuhnya.
Dan di tengah keheningan yang menyakitkan itu, sebuah suara lantang terdengar dari arah depan ruangan. Aku mau dengan istrimu. Suara itu tegas, tidak ragu, dan membuat seluruh ruangan semakin sunyi. Semua kepala menoleh ke satu arah. Harry berdiri, menatap langsung ke arah Donnie dan Tika. Wajah Donnie langsung berubah. Puc, panik. Matanya membesar, napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya malam itu, Donnie terlihat benar-benar takut. Sementara Tika hanya bisa berdiri terpaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tidak mengerti kenapa hidupnya tiba-tiba terasa runtuh di tengah ruangan penuh orang asing. Malam yang seharusnya hanya menjadi acara kantor biasa, telah berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dan tanpa ia sadari, dari detik inilah, hidup Tika dan Donnie tidak akan pernah kembali sama. Tika duduk di bangku panjang depan minimarket dekat kantor Donnie. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Sejak siang tadi, hatinya tak tenang. Kalimat Donnie semalam terus terngiang di kepalanya. Kamu nggak pantas datang ke acara kantorku. Aku malu. Kalimat itu seperti pisau yang terus mengiris harga dirinya sebagai istri. Ia menatap layar ponsel, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya menekan nama Harry, teman lama Donnie yang juga bekerja di kantor yang sama. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Assalamualaikum, Ti? Suara Harry terdengar agak terkejut. Waalaikumsalam, RI, maaf ganggu. Aku cuma mau nanya, soal acara kantor Donnie, kata Tika pelan, nyaris tak terdengar. Di seberang sana, Harry terdiam beberapa detik. Ada apa, Ti? Tika menelan ludah. Donnie bilang, aku nggak perlu datang. Katanya, aku bakal bikin dia malu. Hening. Harry tidak langsung menjawab. Napasnya terdengar berat, seolah sedang menimbang sesuatu. Ti, sebenarnya aku nggak enak ngomong ini. Jantung Tika langsung berdegup kencang. Kenapa? RI? Tolong jujur aja. Harry menghela napas panjang. Donnie, selama ini nggak pernah bilang kalau dia sudah menikah. Dunia Tika seperti berhenti berputar. Ah, apa? Suaranya bergetar. Di kantor, dia sering datang ke acara bareng, seorang perempuan. Namanya Maya. Semua orang pikir itu pacarnya. Tika menggenggam ponsel lebih erat. Tangannya mulai dingin. Jadi, mereka pikir Donnie masih lajang? Tanyanya lirih. Iya, Ti. Bahkan beberapa atasan, suka muji mereka cocok. Donnie nggak pernah bantah. Air mata akhirnya jatuh di pipi Tika. Terus, acara besok itu? Tanyanya dengan suara hampir habis. Harry terdiam sebentar sebelum berkata. Acara itu, pasangan karyawan juga diundang. Dan, Donnie daftar datang bareng Maya. Kata-kata itu menghantam Tika lebih keras dari tamparan. Dadanya sesak. Napasnya pendek-pendek. Jadi, aku ini apa buat dia? RI? Bisiknya hancur. Ti, aku sebenarnya udah lama nggak setuju sama sikap Donnie. Makanya aku kaget kamu nelpon. Kamu berhak tahu. Tika memejamkan mata, air matanya terus mengalir. Terima kasih, RI, udah jujur. Ti, kamu baik-baik aja. Tika tersenyum pahit meski Harry tak bisa melihatnya. Belum tahu, tapi sekarang aku ngerti kenapa dia malu sama aku. Telepon ditutup. Tika masih duduk mematung di bangku minimarket itu. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Orang-orang lalu lalang, tapi tak satupun peduli pada perempuan yang hatinya baru saja runtuh. Selama ini ia pikir, Donnie hanya sibuk. Selama ini ia pikir, Donnie hanya lelah. Selama ini ia pikir, ia yang kurang pengertian. Ternyata, ia disembunyikan. Ia dianggap aib. Ponselnya bergetar. Pesan dari Donnie masuk. Donnie, jangan lupa besok di rumah aja. Aku nggak mau ribut. Tika menatap pesan itu lama. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak membalas. Ia berdiri perlahan, mengusap air matanya, lalu berjalan pulang dengan langkah berat namun tekad yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Jika selama ini aku selalu mengalah, mungkin sekarang saatnya aku berhenti diam. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kali, muncul satu pertanyaan besar yang tak pernah berani ia pikirkan sebelumnya. Apakah aku masih ingin mempertahankan pernikahan ini?
Jika aku bahkan tidak diakui sebagai istri? Malam itu hujan turun deras. Tika baru saja sampai di depan rumah kontrakan kecil mereka. Bajunya basah, rambutnya menempel di pipi, matanya sembab. Langkahnya pelan, tubuhnya terasa lemas seperti tak punya tenaga lagi. Belum sempat ia membuka pintu, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan rumah. Tika menoleh kaget. Pintu mobil terbuka. Seorang pria paruh baya turun dengan wajah serius, disusul seorang wanita elegan berkerudung rapi. Jantung Tika langsung berdegup keras. Suara wanita itu bergetar. Tika membeku. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang selama ini hanya ia lihat di foto lama Doni. Ibu? Lirih Tika. Wanita itu langsung menghampirinya dan memeluknya erat. Ya Allah, kamu kurus sekali, nak. Tika terkejut, tubuhnya kaku dalam pelukan itu. Sementara pria parubaya berdiri tak jauh, menatap Tika dengan mata yang penuh rasa bersalah. Ayah? Tika makin bingung. Ia tak pernah membayangkan akan bertemu orang tuanya dalam kondisi seperti ini. Sudah bertahun-tahun ia tak pulang. Sejak memilih menikah dengan Doni dan hidup sederhana tanpa meminta apapun dari keluarga. Ibu dapat kabar dari Harry, kata sang ibu sambil menahan tangis. Kamu nggak bahagia di sini, ya? Tika menunduk. Bibirnya bergetar. Aku baik-baik aja, Bu. Ayahnya maju selangkah. Suaranya tegas tapi penuh luka. Kalau memang baik-baik saja, kamu nggak akan disembunyikan seperti ini. Tika tersentak. Kami sudah tahu semuanya, lanjut ayahnya. Doni memperlakukan kamu bukan sebagai istri, tapi seperti sesuatu yang harus dia tutupi. Air mata Tika jatuh lagi. Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Doni berdiri di ambang pintu, wajahnya kaget melihat mereka. Papa? Mama? Suaranya tercekat. Kalian ngapain di sini? Ibunya menoleh tajam ke arah Doni. Kami datang jemput anak kami. Doni melangkah maju. Ini urusan rumah tangga saya. Ma. Ayah Tika langsung menatap Doni tajam. Sejak kapan mempermalukan istri sendiri disebut rumah tangga yang benar? Doni terdiam. Tika berdiri di antara mereka, tubuhnya gemetar. Masuk dulu. Kita bicarakan baik-baik, kata Doni dengan nada lebih pelan. Namun ibunya langsung memegang tangan Tika. Tidak. Malam ini juga kamu ikut kami. Tika menoleh ke arah Doni. Untuk sesaat, ia berharap Doni akan menahannya. Akan berkata bahwa ia mencintainya. Bahwa ia ingin memperbaiki semuanya. Tapi yang keluar dari mulut Doni justru membuat hati Tika runtuh lagi. Kalau kamu pergi sekarang, jangan salahkan aku kalau besok semua jadi makin rumit. Kalimat itu bukan permintaan. Itu ancaman halus. Ayah Tika langsung berkata. Ancaman seperti itu justru membuktikan keputusan kami benar. Tika menutup matanya. Hatinya sakit, tapi juga lelah. Perlahan, ia melepaskan cincin di jarinya. Cincin yang dulu dipasangkan Doni dengan janji setia. Ia menyodorkannya ke tangan Doni. Aku cuma mau diakui sebagai istri. Mas, bukan disembunyikan. Tangannya gemetar saat berkata. Tapi kalau itu aja terlalu berat buat kamu, mungkin memang aku yang salah berharap. Doni terdiam menatap cincin itu. Ibunya menggenggam tangan Tika lebih erat. Ayo, nak. Dengan langkah berat, Tika berjalan menuju mobil. Saat pintu mobil tertutup, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah kecil itu, dan ke arah Doni yang masih berdiri terpaku. Mobil perlahan melaju meninggalkan tempat yang selama ini ia sebut rumah. Di dalam mobil, Tika akhirnya menangis sejadi-jadinya. Ibunya memeluknya, ayahnya menatap lurus ke depan dengan rahang mengeras menahan emosi. Kamu nggak sendirian lagi, Ti, kata ibunya lembut. Kami pulangkan kamu ke tempat kamu seharusnya dihargai. Namun di dalam hati Tika, pertanyaan lain muncul. Kalau aku pergi sekarang, apakah Doni akan mencariku? Atau justru, ini yang sebenarnya dia inginkan sejak awal? Dan tanpa ia sadari, langkahnya malam itu bukan hanya menjauh dari rumah kecil itu, tapi menuju badai yang jauh lebih besar di hari-hari berikutnya. Sejak malam Tika pergi, rumah terasa jauh lebih sunyi. Doni duduk sendirian di sofa dengan jas kantor masih melekat di tubuhnya. Tangannya memegang ponsel, tapi layar itu sudah lama mati.
Matanya kosong menatap dinding, pikirannya kacau. Biasanya, sepulang kerja selalu ada suara Tika. Entah itu suara piring, suara televisi kecil, atau sekadar sapaan lembut. Mas, sudah makan? Sekarang, tidak ada apa-apa. Doni menghela napas kasar lalu bangkit dan masuk ke kamar. Lemari masih terbuka. Beberapa pakaian Tika sudah tidak ada. Rak kecil tempat ia biasa menyimpan mukena terlihat kosong. Baru kali ini Doni benar-benar sadar. Tika tidak pergi untuk menenangkan diri. Ia benar-benar pergi. Cuma drama, paling juga balik. Gumam Doni mencoba menenangkan diri sendiri. Namun di dalam dadanya, ada rasa tidak enak yang terus menggerogoti. Keesokan harinya di kantor, Doni datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, tapi ia tetap berusaha bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Beberapa rekan kerja meliriknya dengan tatapan aneh. Bisik-bisik terdengar di belakang punggungnya. Itu yang kemarin. Iya, suaminya yang ngomong kasar di pesta itu. Doni menegakkan bahu, berpura-pura tak peduli. Namun saat ia masuk ruangannya, sekretarisnya menghampiri dengan wajah canggung. Pak Doni, Pak Heri minta bapak ke ruangannya sekarang. Jantung Doni berdetak lebih cepat. Di depan pintu ruang direktur, Doni menarik napas panjang sebelum mengetuk. Masuk. Heri duduk di balik meja dengan wajah jauh lebih dingin dari biasanya. Duduk. Doni. Nada suaranya formal. Tidak ada lagi candaan seperti biasanya. Doni duduk dengan gelisah. Kamu sadar nggak? Sejak acara itu, citra perusahaan kita langsung turun. Kata Heri langsung tanpa basa-basi. Doni menelan ludah. Itu cuma salah paham. Pak, saya cuma bercanda. Heri menatapnya tajam. Bercanda dengan mempermalukan istri sendiri di depan klien penting? Doni terdiam. Beberapa rekan bisnis mempertanyakan etika kita. Bahkan ada yang minta penjelasan langsung. Heri menyandarkan tubuh ke kursi. Dan satu lagi, keluarga Tika sudah menghubungi saya. Doni langsung menegang. Mereka minta agar kamu diberi cuti sementara dari proyek besar bulan ini. Apa? Doni spontan berdiri. Itu proyek saya. Pak, saya yang urus dari awal. Heri ikut berdiri, suaranya tetap tenang tapi tegas. Justru karena itu, kami nggak mau risiko reputasi perusahaan makin jatuh karena masalah pribadi kamu. Doni mengepalkan tangan. Pak, ini nggak adil. Heri menatapnya dengan wajah kecewa. Yang nggak adil itu cara kamu memperlakukan istri kamu sendiri. Doni. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Doni keluar dari ruangan dengan kepala panas dan hati campur aduk antara marah dan takut. Untuk pertama kalinya, ia merasa posisinya di kantor tidak lagi aman. Sore harinya, Doni mencoba menelepon Tika. Sekali, tidak diangkat. 2 kali, tetap tidak diangkat. Ia mengirim pesan. Kita perlu bicara. Pulanglah. Ini rumah kamu juga. Tak ada balasan. Doni menutup ponsel dengan kesal. Sekarang malah sok jual mahal, gumamnya. Namun di dalam hatinya, ada rasa panik yang mulai tumbuh. Malam itu, Doni pulang ke rumah yang gelap dan dingin. Ia makan mie instan sendirian. Tak ada suara yang menyambutnya. Tak ada yang menyiapkan air hangat atau bertanya tentang harinya. Saat hendak tidur, ia baru sadar. Selimut yang biasa Tika lipatkan di sisi tempat tidur sudah tidak ada. Doni duduk di ranjang, menatap ruang kosong di sampingnya. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa sesak bukan karena marah, tapi karena takut. Takut kehilangan. Takut sendirian. Takut semua yang ia bangun perlahan mulai runtuh. Dan di saat yang sama, di tempat yang jauh lebih nyaman dari rumah kecil itu, Tika sedang berada di dunia yang tak pernah Doni bayangkan sebelumnya. Dunia yang perlahan akan membuka matanya, bahwa selama ini, ia telah merendahkan dirinya sendiri demi seseorang yang tak pernah benar-benar menghargainya. Rumah besar itu terasa asing bagi Tika. Bangunannya megah, halaman luas, lampu-lampu taman menyala temaram di malam hari. Semua terlihat nyaman, tapi hati Tika justru terasa kosong. Ia duduk di tepi ranjang kamar lamanya. Kamar yang dulu penuh tawa, penuh impian. Sekarang hanya diisi oleh kenangan yang terasa jauh.
Ibunya masuk membawa segelas susu hangat. Kamu belum tidur dari tadi, nak? Tika menggeleng pelan. Ibunya duduk di sampingnya. Sejak kamu pulang, kamu belum banyak bicara. Ibu tahu kamu kuat, tapi ibu juga tahu kamu capek. Kalimat itu seperti membuka bendungan di hati Tika. Air matanya langsung jatuh. Bu, aku udah capek banget. Ibunya langsung memeluknya. Tika terisak di pelukan itu. Aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Aku nurut, aku ngalah, aku nggak pernah minta macam-macam. Tapi kenapa? Aku tetap dianggap memalukan. Ibunya mengusap rambutnya. Karena kesalahan bukan di kamu. Tika menggeleng sambil menangis. Kalau aku lebih pintar dandan, kalau aku lebih pintar ngomong, mungkin Mas Doni nggak malu. Ibunya menarik wajah Tika agar menatapnya. Dengar ibu baik-baik. Pernikahan itu bukan panggung buat pamer. Istri itu bukan properti yang boleh direndahkan kapan saja. Tika menangis makin keras. Yang paling sakit, Bu, bukan waktu dia bentak aku, tapi waktu semua orang ketawa dan gak ada yang bela aku. Ibunya ikut menitikan air mata. Aku ngerasa kecil banget, ngerasa gak berharga. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Tika benar-benar membiarkan dirinya hancur. Sementara di luar kamar, ayahnya berdiri diam mendengar suara tangis itu. Rahangnya mengeras. Ia mengepalkan tangan dengan emosi yang tertahan. Keesokan paginya, Tika bangun dengan mata sembab. Ibunya sudah menyiapkan sarapan, tapi Tika hampir tak menyentuh makanannya. Tak lama kemudian, ayahnya datang dan duduk di depan Tika. Mulai hari ini kamu jangan mikirin apa-apa dulu. Fokus pulihin diri kamu. Tika menunduk. Ayah nggak akan biarkan kamu diperlakukan seperti itu lagi. Nada ayahnya tenang, tapi tegas. Tika mengangkat wajah. Ayah mau? Ngelaporin Mas Doni? Ayahnya terdiam sejenak. Ayah belum putuskan apa-apa. Tapi ayah juga nggak akan diam. Tika menggigit bibirnya. Di satu sisi, ia masih mencintai Doni. Di sisi lain, luka itu masih terlalu perih. Siang itu, ponsel Tika bergetar. Nama Doni muncul di layar. Jantungnya langsung berdegup tak karuan. Ia menatap layar itu lama, lalu mematikan ponselnya. Ibunya memperhatikan dari jauh tapi tidak berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, pesan masuk bertubi-tubi. Jawab dong. Aku lagi banyak masalah di kantor. Jangan gini, kamu bikin semuanya makin ribet. Tika membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan minta maaf. Bukan menanyakan keadaannya. Yang ia baca, hanya keluhan tentang dirinya sendiri. Air mata jatuh ke layar ponsel. Kenapa masih begini, Mas? Bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya, di hati Tika muncul pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apa selama ini aku benar-benar dicintai? Atau cuma dipakai saat aku berguna? Lalu disingkirkan saat aku dianggap memalukan? Hari itu, Tika mulai sadar. Luka di hatinya bukan sekadar karena satu kalimat di pesta itu. Tapi karena bertahun-tahun ia menelan perlakuan yang salah. Mengira itu adalah bagian dari cinta. Dan luka seperti itu tidak bisa sembuh hanya dengan kata, maaf. Siang itu, Tika duduk di ruang tengah rumah besar dengan secangkir teh yang sudah dingin di tangannya. Pikirannya masih penuh. Sejak pulang, ia merasa seperti kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Dunia yang dulu sengaja ia jauhi demi hidup sederhana bersama Doni. Langkah kaki terdengar mendekat. Seorang wanita parubaya dengan pakaian rapi masuk sambil tersenyum hangat. Non Tika. Tika menoleh dan sedikit tersenyum. Bu Rini, lama nggak ketemu? Wanita itu adalah asisten rumah tangga lama keluarga Tika. Ia sudah seperti keluarga sendiri. Non kelihatan tambah kurus, kata Bu Rini prihatin. Tika hanya tersenyum tipis. Tak lama, ayah Tika masuk sambil membawa map coklat tebal. Ia duduk di sofa berhadapan dengan Tika. Ada yang perlu ayah ceritakan ke kamu. Tika menegakkan tubuh. Ayah dapat laporan dari pengacara keluarga. Soal pernikahan kamu, dan kemungkinan langkah hukum kalau nanti memang harus ditempuh. Tika terdiam. Ayah juga dapat kabar dari beberapa relasi bisnis, lanjut ayahnya. Mereka semua hadir di acara kantor Doni malam itu.
Tika menunduk. Ayah malu. Ti, bukan karena kamu, tapi karena mereka lihat bagaimana anak ayah diperlakukan. Suara ayahnya bergetar tipis. Ayah selama ini biarkan kamu hidup sederhana karena ayah pikir kamu bahagia. Tapi ternyata, kalimat itu tak selesai. Tika menelan ludah. Ayah, aku yang minta dulu. Aku nggak mau Doni nikah sama aku karena harta. Ayahnya mengangguk pelan. Ayah tahu. Dan ayah hormati pilihan kamu. Tika terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Ayah tahu nggak? Doni bahkan nggak pernah tahu kalau dulu aku pernah kuliah di luar negeri. Atau kalau ayah pemilik beberapa perusahaan. Bu Rini sampai terkejut kecil. Iya, Bu, aku nggak pernah cerita. Tika menatap ke depan dengan mata berkaca-kaca. Aku mau dia cinta aku karena aku Tika, bukan karena siapa keluarga aku. Ayahnya menghela napas panjang. Tapi justru karena itu kamu jadi merendahkan diri kamu sendiri, Ti. Kata-kata itu menusuk tapi benar. Tika terdiam lama. Ayahnya melanjutkan. Waktu kamu pergi dari rumah dulu, banyak yang kecewa. Tapi ayah lihat kamu bahagia. Ayah pikir, mungkin inilah hidup yang kamu mau. Ayah nggak tahu kalau kamu menahan sebanyak ini sendirian. Tika menunduk, air mata jatuh lagi. Sore itu, seorang tamu datang. Seorang wanita muda dengan setelan kerja rapi dan wajah tegas. Om, ini berkas yang Om minta. Ayah Tika mengangguk. Terima kasih, Nia. Nia menoleh ke arah Tika dan tersenyum sopan. Non Tika, lama nggak ketemu? Tika mengangguk kecil. Itu Nia, teman kuliah Tika dulu yang sekarang bekerja sebagai konsultan hukum di salah satu perusahaan keluarga. Melihat Nia, kenangan lama kembali bermunculan. Tentang masa di mana ia pernah bercita-cita tinggi. Tentang Tika yang dulu percaya diri dan penuh mimpi. Bukan Tika yang sekarang, yang takut bersuara dan terbiasa mengalah. Setelah Nia pergi, Tika duduk kembali di kamarnya. Ia membuka koper kecil yang sempat ia bawa. Di dalamnya ada buku lama, ijazah, dan beberapa foto masa kuliah. Foto Tika dengan toga. Foto Tika berdiri di depan gedung kampus luar negeri. Tika menatap foto itu lama. Ini aku dulu, bisiknya. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Selama ini ia bukan hanya kehilangan harga diri sebagai istri, tapi juga meninggalkan dirinya sendiri. Dan mungkin, sudah waktunya ia berhenti bersembunyi. Sementara itu, di tempat lain, Doni sedang duduk di ruangannya dengan wajah kusut. Beberapa berkas proyek ditarik darinya. Rekan kerja mulai menjaga jarak. Telepon dari Tika tak pernah diangkat. Untuk pertama kalinya, Doni merasa benar-benar sendirian. Dan ia belum tahu bahwa wanita yang selama ini ia anggap biasa saja, ternyata menyimpan masa lalu yang akan segera mengubah segalanya. Hari-hari Doni di kantor tak lagi sama. Ia datang pagi, pulang malam, tapi bukan karena pekerjaan menumpuk. Melainkan karena ia tak ingin pulang ke rumah yang terasa kosong. Ruang kerjanya yang dulu ramai kini lebih sering sepi. Beberapa rekan kerja yang biasanya mengajaknya makan siang, kini memilih duduk di meja lain. Doni pura-pura tak peduli, tapi hatinya tahu. Ia sedang dijauhi. Pagi itu, ia kembali dipanggil ke ruang Harry. Namun kali ini, bukan hanya Harry yang ada di sana. Ada dua orang dari manajemen pusat. Doni, duduk. Kata salah satu dari mereka dengan nada formal. Jantung Doni berdegup keras. Kami sudah mempertimbangkan evaluasi kinerja kamu selama beberapa bulan terakhir, termasuk insiden di acara perusahaan. Doni menelan ludah. Untuk sementara, kami nonaktifkan dari posisi supervisor. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala Doni. Apa? Pak, ini nggak bisa seenaknya begini. Saya nggak melakukan kesalahan di pekerjaan. Harry akhirnya angkat bicara. Masalahnya bukan cuma soal pekerjaan, Doni, tapi soal sikap dan etika kamu sebagai representasi perusahaan. Doni berdiri dengan wajah memerah. Ini gara-gara istri saya, kan? Karena keluarga dia. Harry langsung memotong dengan tajam. Jangan berani-berani bawa nama Tika seolah semua ini salah dia. Ruangan mendadak hening. Salah satu manajemen berkata dingin. Kami sarankan kamu fokus membereskan masalah pribadi kamu dulu.
Doni keluar dari ruangan itu dengan langkah limbung. Tangannya gemetar. Kepalanya terasa berat. Untuk pertama kalinya, karir yang ia banggakan mulai runtuh. Siang itu, Doni mencoba menemui Harry secara pribadi. "Pak, saya mohon, tolong bantu saya. Saya janji saya bisa perbaiki semuanya." Harry menatap Doni lama, lalu berkata pelan tapi menusuk. "Kamu salah orang yang kamu sakiti, Doni." Doni terdiam. "Kalau sejak awal kamu jaga harga diri istri kamu nggak akan ada di posisi ini." Doni pulang dengan kepala tertunduk. Di rumah, ia langsung terduduk di sofa tanpa menyalakan lampu. Ia baru sadar, uang di rekeningnya mulai menipis karena gajinya dipotong sejak beberapa waktu lalu. Tagihan listrik menumpuk. Cicilan motor belum dibayar. Doni memegang kepalanya sendiri. "Kenapa semua jadi begini?" Gumamnya putus asa. Ia kembali mencoba menelepon Tika. Masih tidak diangkat. Ia kirim pesan. "Ti, aku dinonaktifkan dari jabatan. Aku benar-benar lagi jatuh sekarang. Tolong pulang, kita hadapi sama-sama." Beberapa menit berlalu. Tak ada balasan. Doni melempar ponselnya ke sofa dengan frustasi. Di dadanya, bukan hanya marah, tapi juga takut. Takut kehilangan Tika. Takut kehilangan pekerjaannya. Takut kehilangan semua yang selama ini ia banggakan. Malam itu, hujan turun lagi. Doni berdiri di depan jendela, menatap kosong keluar. Untuk pertama kalinya, ia teringat semua perlakuannya pada Tika. Nada bicaranya yang sering tinggi. Wajah Tika yang sering menunduk. Kalimat-kalimat tajam yang dulu ia anggap biasa. Dadanya terasa sesak. "Apa aku, sejauh itu salahnya?" bisiknya lirih. Namun penyesalan datang saat semuanya sudah mulai hilang dari tangannya. Dan sementara Doni perlahan jatuh. Di sisi lain, Tika justru sedang bersiap menghadapi hidupnya dengan cara yang berbeda. Sebuah keputusan besar akan segera diambilnya. Keputusan yang mungkin akan membuat jarak antara mereka semakin tak bisa dijembatani. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut ke dalam kamar Tika. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahnya sendiri. Masih wajah yang sama, tapi matanya tidak lagi setunduk dulu. Ibunya mengetuk pintu pelan lalu masuk. "Kamu mau keluar hari ini, Ti?" Tika mengangguk. "Aku mau ke kantor ayah." Ibunya sedikit terkejut. "Bukan cuma nemenin, tapi kamu mau mulai ikut kegiatan perusahaan?" Tika menarik napas pelan. "Iya, Bu. Aku capek terus ngerasa nggak punya arah. Aku mau coba berdiri lagi, pakai kakiku sendiri." Ibunya tersenyum haru. "Kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun, Nak. Tapi kalau ini buat kamu sendiri, Ibu dukung." Di perjalanan menuju kantor ayahnya, Tika memandang keluar jendela mobil. Gedung-gedung tinggi, orang-orang berjalan cepat dengan urusan masing-masing. Dulu, semua ini pernah jadi dunianya. Dan ia meninggalkannya demi cinta. Di kantor, beberapa pegawai menatap Tika dengan hormat. "Selamat pagi, Non Tika." Sapaan itu terasa aneh di telinganya, tapi juga mengingatkannya bahwa ia bukan orang kecil seperti yang selama ini ia anggap. Ayahnya menyambutnya di ruang kerja. "Kamu yakin dengan keputusan kamu, Ti?" Tika mengangguk. "Aku nggak mau lagi hidup cuma jadi bayangan orang lain." Ayahnya tersenyum bangga. "Baik. Mulai minggu ini kamu ikut tim pengembangan bisnis. Anggap ini masa adaptasi, bukan beban." Tika merasa jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa hidupnya bergerak lagi. Sementara itu, di tempat lain, Doni baru saja keluar dari bank dengan wajah pucat. Pengajuan pinjaman kecilnya pun ditolak karena catatan keuangan dan status pekerjaannya yang tidak jelas. Langkahnya gontai. Ia berhenti di pinggir jalan, menatap ponsel yang sepi tanpa pesan dari Tika. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak punya siapa-siapa. Sore itu, Doni nekat datang ke rumah orang tua Tika. Gerbang besar terbuka. Satpam menatapnya dengan tatapan heran. "Mas mau ketemu siapa?" "Saya, suami Bu Tika." Satpam masuk sebentar lalu kembali. "Silakan tunggu." Tak lama, Tika muncul dari dalam rumah.
Mengenakan blus sederhana tapi rapi, wajahnya lebih tenang dari terakhir kali Doni melihatnya. Doni berdiri kikuk. Tika menatapnya tanpa ekspresi marah, tapi juga tanpa kehangatan. Ada apa, Mas? Nada itu datar. Terlalu datar. Aku mau minta maaf soal semuanya. Tika terdiam beberapa detik. Maaf karena apa, Mas? Pertanyaan itu membuat Doni terdiam. Karena malu? Karena kata-kata kasar? Atau karena sekarang ia yang sedang jatuh? Aku salah udah mempermalukan kamu. Jawab Doni akhirnya. Tika mengangguk pelan. Terus? Doni bingung. Aku mau kita mulai lagi. Aku lagi butuh kamu. Kalimat itu membuat Tika menarik napas panjang. Mas Doni, dulu waktu aku yang butuh dihargai, kamu nggak ada. Doni terdiam. Aku nggak bilang aku mau cerai atau ninggalin kamu selamanya. Lanjut Tika pelan tapi tegas. Tapi sekarang, aku juga lagi butuh waktu buat sembuhin diriku sendiri. Doni menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu udah berubah. Tika mengangguk kecil. Iya, Mas. Karena kalau aku tetap jadi Tika yang dulu, aku cuma akan terus terluka. Untuk sesaat, Doni tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap akan selalu ada. Dan saat Tika melangkah masuk kembali ke dalam rumah tanpa menoleh lagi, Doni sadar, wanita yang dulu selalu menunggu dan mengalah, sudah tidak ada lagi di tempat itu. Dan sejak hari itu, arah hidup mereka mulai berjalan di jalur yang berbeda. Bukan sebagai akhir cerita, melainkan awal dari pertarungan emosi, penyesalan, dan pilihan-pilihan berat yang belum selesai.